Inovasi pemuda dalam menyikapi tantangan mikroplastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Sekarkinanti, jurusan Teknik Kimia dari Universitas Indonesia. Saya Muhammad Ran Hermawan dari jurusan Teknologi Bioproses Universitas Indonesia. Halo, nama saya Firman Akbariza dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Kimia. Di video ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pembuatan Membran Berbasis Selulosa Tanaman Singkong untuk Optimasi Teknologi Membran Bioreaktor sebagai Solusi Limbah Mikroplastik Skala Industri. Sebagai negara maritim, laut memegang peranan penting dalam perekonomian dan sumber pangan bagi negara. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai PDB perikanan Indonesia mencapai 62,31 triliun pada 2019. Namun, masih banyak permasalahan di sektor kelautan yang belum dituntaskan. Salah satunya pencemaran mikroplastik. Mikroplastik didefinisikan sebagai plastik dengan ukuran kurang dari 5 mikrometer. Umumnya, mikroplastik dibedakan menjadi mikroplastik primer dan sekunder. Suatu mikroplastik akan menjadi primer ketika ia langsung dibentuk dan diproduksi untuk beberapa tujuan dan kepentingan tertentu dengan pengolahan bahan polimer yang masih mentah dan belum diolah sama sekali. Jika suatu mikroplastik terbentuk dari penguraian benda berbahan plastik yang lebih besar, maka mikroplastik tersebut tergolong mikroplastik sekunder. Menurut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, terdapat 30-960 partikel mikroplastik per liter air laut. Peningkatan jumlah produksi plastik dan manajemen yang buruk dalam mengendalikan penyebaran limbah plastik, termasuk mikroplastik, telah menjadi permasalahan serius dalam permasalahan lingkungan, karena membutuhkan waktu hingga 200 tahun untuk terdegradasi. Berdampak khusus juga pada lingkungan perairan seperti membuat malnutrisi pada hewan, terganggunya ekosistem hingga dapat berdampak buruk bagi manusia. Mikroplastik primer biasanya diproduksi menjadi manik-manik kecil yang digunakan pada produk kosmetik dan produk perawatan tubuh, kapsul dan serat yang digunakan pada industri tekstil. Salah satu industri penghasil mikroplastik terbanyak adalah industri fashion. Pemakaian polyester oleh industri garment sehingga menghasilkan fabrik global tahun 2000 sampai 2016 naik dari 8,3 juta ton menjadi 20,1 juta ton setiap tahunnya. Dan limbah sekali cuci pakai mengandung hingga 700.000 serat mikroplastik yang dibuat ke laut. Penanganan pencemaran mikroplastik di perairan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi pengolahan air limbah yang dapat menyisihkan kandungan mikroplastik. Kehadiran teknologi tersebut memberikan alternatif baru untuk meningkatkan kinerja pengolahan limbah konvensional. Tertiary treatments dapat diterapkan pada pengolahan limbah, contohnya seperti disk filter atau DF, rapid sun filter atau RSF, dissolved air flotation atau DAF, dan membran bioreaktor atau MBR. Bioreaktor membran dapat menyisihkan kandungan mikroplastik hingga 99,9% dari effluent primary treatment. Sedangkan RSF dapat menyisihkan 97%, DAF 95%, dan DF 40% sampai 98,5% mikroplastik dari effluent secondary treatment. Dilihat dari tingkat efektivitasnya, teknologi membran bioreaktor memiliki tingkat efektivitas tertinggi. Effluent yang dihasilkan dari sistem bioreaktor membran memiliki kualitas yang memenuhi standar use dibandingkan kualitas effluent yang dihasilkan proses konvensional yang hanya ditunjukkan untuk memenuhi standar buangan. Konsep pemanfaatan kembali yang ditawarkan oleh teknologi membran terbukti dapat menghasilkan keuntungan dari segi efisiensi dan efektivitas. Hal ini tentunya memberikan implikasi positif. Akan tetapi, membran yang umum dipakai pada bioreaktor membran kurang ramah lingkungan. Membran yang dipakai masih rentang fouling dan kurang ekonomis. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan membran PVDF yang digunakan membutuhkan maintenance berupa aerasi yang dapat memakan energi hingga 40% dari total konsumsi energi teknologi bioreaktor membran. Hal tersebut dinilai tidak ekonomis. Mengapa bisa sampai 40% hanya untuk aerasi? Karena membran PVDF memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, permukaan membran PVDF cenderung bersifat hidrofobik, sehingga mengganggu kinerja proses filtrasi limbah cair yang komponen utamanya berupa air.
Dalam segi ini dibutuhkan membran yang bersifat hidrofilik. Yang kedua, ketika membran PVDF terdegradasi, maka akan kembali terbentuk mikroplastik. Sehingga hal tersebut tidak terlalu bisa memberantas masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu untuk memberantas mikroplastik. Yang ketiga, membran PVDF juga rentan terhadap fouling. Yang fouling inilah akan menyebabkan beberapa hal, contohnya seperti dibutuhkannya aerasi hingga 40% energi total hanya untuk aerasi. Fouling dapat menyebabkan beberapa hal, seperti dapat menurunkan flux permeat, meningkatkan tekanan transmembran, menurunkan kualitas permeat, dan dapat juga menyebabkan kerusakan pada membran. Fouling dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama dapat ditinjau dari sisi membran, yaitu konfigurasi membrannya seperti apa, materialnya yang digunakan itu apa, bagaimana hidrofobisitasnya, porositasnya, serta ukuran poros membran tersebut. Lalu, juga dapat dilihat dari sisi biomasa, berupa struktur dan ukuran vlog, serta bahan pelarut. Dan yang ketiga dapat dilihat dari sisi kondisi operasi, konfigurasi MBR-nya seperti apa, lalu aerasinya seperti apa, dan berapa TMP serta HRT-nya. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan mengganti membran PVDF pada teknologi bioreaktor membran dengan membran selulosa asetat, di mana bahan baku selulosa yang kami gunakan diambil dari tanaman singkong. Tanaman singkong. Mengapa kami menggunakan tanaman singkong? Karena tanaman singkong di Indonesia merupakan salah satu hasil pertanian terbesar. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, Indonesia memproduksi hingga 19.341.233 ton singkong hanya pada tahun 2018. Hal itu merupakan suatu jumlah yang besar. Sayangnya, hal ini juga berarti limbah yang dihasilkan dari produksi singkong tersebut juga banyak. Mengapa? Karena pada umumnya singkong tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian yang dapat dikonsumsi saja seperti daun dan singkongnya. Sedangkan untuk batang tanaman singkong, hanya 10% dari tinggi batang yang dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan 90% sisanya merupakan limbah. Hal ini sangat disayangkan karena kandungan lignoselulosa pada batang singkong cukup kaya, mengandung 56,82% alfa selulosa, mengandung 21,72% lignin, 21,45% asid deterjen fiber, serta 0,05 hingga 0,5 cm panjang serat. Nah, selulosa pada tanaman singkong merupakan polimer glukosa yang berbentuk rantai linier sehingga bersifat kristalin dan tidak mudah didegradasi secara kimia maupun secara mekanis. Selulosa dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri kertas, bahan peledak, bisa juga sebagai membran, sebagai bahan baku plastik, dan lain sebagainya. Pada kondisi seperti ini, kami memanfaatkan selulosa untuk membuat membran selulosa asetat. Nah, membran selulosa asetat yang dihasilkan ini merupakan reaksi antara asam asetat glasial, asam sulfat, dan asam asetat anhidrat. Selulosa asetat yang cocok digunakan sebagai bahan membran adalah selulosa diasetat dengan derajat substitusi sebesar 2 hingga 2,8 dan kandungan asetil sebesar 3,05 hingga 42,2%. Berikut adalah contoh gambar membran selulosa asetat. Selulosa asetat ini memiliki struktur yang sangat teratur. Dia juga mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat antara beberapa gugus hidroksi sehingga tidak mudah terdegradasi. Selulosa asetat juga dapat mendeteksi flux dan garam yang tinggi sehingga bagus untuk digunakan sebagai proses filtrasi pada membran bioreaktor. Dan selulosa asetat juga memiliki rentang pH sebesar 3 hingga 7 yang berarti dia juga dapat mengolah limbah yang berupa limbah asam, bukan hanya limbah netral. Rentang suhunya juga di bawah 50 derajat dan selulosa asetat ini relatif mudah diaplikasikan karena renewable dan biodegradable. Sekarang kita akan membahas mengenai pembuatan membran selulosa asetat dari batang singkong, yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu merupakan isolasi selulosa batang singkong, kedua diikuti dengan fabrikasi selulosa asetat, dan yang ketiga pembuatan membran selulosa asetat dengan menggunakan metode inversi fasa. Yang pertama, proses isolasi selulosa dari limbah tanaman singkong. Limbah tanaman batang singkong mengalami pemotongan atau surface reduction untuk mengecilkan ukurannya
yang kemudian diikuti dengan pengeringan melalui oven atau oven drying dengan kondisi operasi suhu sama dengan 100 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah dikeringkan, kemudian dilakukan proses prehidrolisis dengan mencampurkan serat dengan aquades perbandingan 1:6 weight by weight dengan kondisi operasi suhu sama dengan 100 derajat Celcius selama 1 jam. Yang dimana setelah dilakukan proses hidrolisis akan dilakukan pengeringan dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah mengalami pengeringan, serat dari batang singkong akan mengalami delignifikasi untuk menghilangkan kandungan lignin dengan mencampurkan larutan natrium sulfat dengan konsentrasi 20%, yang dimana kemudian diikuti dengan proses bleaching atau pemutihan dengan menambahkan NaOCl 5% dan hidrogen peroksida 2% dengan kondisi operasi suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Kemudian diikuti dengan proses washing selama 2 kali, sehingga menghasilkan 88,9% alfa selulosa. Artinya, di sini kita dapat mengambil 88,9% alfa selulosa dari setiap 5 tanaman singkong. Kemudian, fabrikasi selulosa asetat. Selulosa yang telah diambil dari tanaman singkong difabrikasi menjadi selulosa asetat dengan proses sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mencampur selulosa isolat dari limbah tanaman singkong dengan asam asetat dengan kondisi operasi 50 derajat pada tekanan 1 atmosfer dan perbandingan selulosa banding asam asetat adalah 1:25 weight by weight. Kemudian dicampur lagi dengan proses asetilasi untuk dicampurkan dengan asam asetat anhidrida dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis dengan kondisi operasi 50 derajat dan 1 atmosfer. Kemudian diikuti oleh proses hidrolisis, di mana serat dari tanaman singkong ini dicampur dengan campuran asam asetat glasial dan aquades selama dengan kondisi operasi 25 derajat dan 1 atmosfer, kemudian mengalami penyaringan untuk mengambil hasil seratnya. Hasil serat yang sudah difiltrasi tadi dicuci dengan menggunakan aquades, yang dimana kemudian akan dikeringkan dengan suhu ruangan selama 1 jam dengan kondisi tekanan 1 atmosfer, sehingga terbentuklah selulosa asetat. Pembuatan membran dari selulosa asetat, di sini kita menggunakan inversi fasa, yang dimana selulosa asetat sebesar 11% dicampurkan dengan dimetilformamida 20% dan aseton sebagai pelarut dengan komposisi 69%, yang dimana mereka dicampur dengan kondisi operasi suhu dan tekanan pada ruangan, kemudian mengalami casting atau pencetakan yang diikuti dengan washing. Kondisi washing ini dilakukan dengan suhu rendah, yaitu pada suhu 2-4 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer yang dilakukan selama 30 menit dengan menggunakan air, sehingga dihasilkan sheet membran selulosa asetat yang bentuknya merupakan sebagai lembaran tipis. Kemudian, perbandingan performa membran selulosa asetat dapat ditinjau dari 4 bagian. Yang pertama merupakan sifat fouling pada membran, yang kedua selektivitas pada membran, yang ketiga permeabilitas pada membran, yang keempat yaitu flux membran. Di sini dapat disajikan bahwa properti fouling membran terhadap membran selulosa asetat, PVDF, dan PES atau polyether sulfone. Di tabel sebelah kiri menunjukkan bahwa adanya perbandingan tekanan transmembran terhadap waktu operasi. Nah, semakin besar tekanan transmembran, maka akan meningkatkan fouling rate atau kondisi fouling pada ketiga buah membran. Di sini dapat kita lihat bahwa selulosa asetat berada pada tekanan transmembran terkecil seiring dengan bertambahnya waktu operasi. Hal ini menunjukkan bahwa fouling rate daripada membran selulosa asetat adalah lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan PVDF dan polyether sulfone. Dan kemudian di gambar sebelah kanan ada perbandingan fouling yang ditunjukkan dengan metode confocal laser scanning microscope, yang dimana di sini disajikan gambar penumpukan agregat mikrobial pada ketiga jenis membran. Di sini dapat kita lihat bahwa titik-titik hijau ini merupakan agregat mikroba yang berkumpul pada badan membran. Dapat kita lihat bahwa pada membran selulosa asetat didapatkan pengumpulan agregat mikroba yang paling sedikit dibandingkan polyether sulfone dan PVDF. Pada membran polyether sulfone dapat dilihat bahwa mikroba berkumpul dengan kondisi yang banyak pada titik-titik tertentu, sedangkan pada PVDF dapat dilihat bahwa agregat mikroba tersebar di seluruh membran, dengan membran selulosa asetat memiliki agregat mikrobial yang paling sedikit. Hal ini disebabkan karena membran selulosa asetat merupakan membran yang hidrofilik. Kemudian, pada selektivitas membran, dapat ditunjukkan bahwa selektivitas membran PVDF dan selulosa asetat serta polyether sulfone memiliki selektivitas yang hampir sama,
yang dimana membran selulosa asetat ini kedudukan selektivitasnya berada di tengah-tengah antara PVDF dan polyethersulfone, sehingga dapat ditunjukkan bahwa membran selulosa asetat merupakan membran yang cukup efektif, di mana dapat menyaring partikel hingga 30 nanometer dengan tingkat rejeksi partikel sebesar 80% hingga 90%. Kemudian, pada permeabilitas dan penampang membran, di sini dapat disajikan bahwa permeabilitas membran pada selulosa asetat, polyethersulfone, dan PVDF dipengaruhi karena struktur dan penampang belintang pada ketiga membrannya. Di sini dapat disajikan bahwa permeabilitas terhadap air dipengaruhi oleh mean pore size atau perbesaran pori-pori dan kontak antara air dengan membran. Di sini dapat kita lihat bahwa membran selulosa asetat memiliki permeabilitas 215 liter per meter kuadrat dengan tekanan bar, yang diikuti dengan polyethersulfone sebesar 331 dan PVDF 233. Di sini dapat ditunjukkan bahwa membran selulosa asetat memiliki permeabilitas yang dapat disetarakan dengan dua membran yang sebagai perbandingan. Hal ini menunjukkan bahwa membran selulosa asetat dapat dipakai untuk teknologi bioreaktor membran. Kemudian di sini di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa membran selulosa asetat memiliki permukaan pori-pori yang sangat seragam dibandingkan dengan polyethersulfone dan PVDF, yang dimana di sini membran PVDF memiliki pori-pori yang lebih besar dan tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa akan mempengaruhi fouling rate pada sebuah membran, yang dimana membran selulosa asetat memiliki pori-pori yang lebih kecil dan lebih teratur. Kemudian pada permeabilitas membran, di sini dapat kita lihat perbandingan antara permeabilitas membran selulosa asetat dan PVDF, yang dimana membran PVDF itu dia memiliki sekitar rata-rata kurang lebih 60 liter per meter kuadrat jam, artinya dalam satuan waktu, dan kemudian membran PVDF juga dibandingkan dengan selulosa asetat dalam hal ini perbandingan fluxnya, sehingga dapat dilihat bahwa semakin besar kondisi operasi, maka flux membran semakin turun. Hal ini disebabkan karena adanya fouling rate. Walaupun membran selulosa asetat memiliki flux yang lebih rendah daripada membran PVDF, hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kandungan dimethylformamida dalam pembentukan membran selulosa asetat, sehingga membran selulosa asetat dapat dinaikkan fluxnya dari sekitar 33 liter per meter kuadrat hingga 60 liter per meter kuadrat. Oleh karena itu, pengoptimalisasian sistem pengolahan limbah industri melalui penggunaan membran selulosa singkong pada bioreaktor membran yang lebih ekonomis dapat membantu menangani pencemaran mikroplastik di perairan Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.